masuk radar sedang proses. Insya Allah ada. Posisi Pak? Saya nggak bisa ngomong. Karena kan dari kemarin itu kan yang masuk pemain bertahan Saya terus. nggak bisa ngomong karena semua itu kita harus jaga juga privasi daripada pemainnya. Ya kita juga harus hargain pilihannya. Dua ini nama yang tetap orang penasaran, minta di-spill apa semua, tapi Pak Ketua bilang nantilah soal itu, tapi yang penting sudah diurus, serius sekali. Sudah mau urus, sudah bicara semua, ya tinggal nantinya pengesahan mereka, cuma belum boleh dibilang. Itu rencana mungkin minggu depan, kalau memang lebih cepat itu, semua sudah selesai. Segera ya, siapa saja mau mempertahankan nama bangsa kita kan kita tentu sangat gembira. Ya ada orang mau mempertahankan merah putih, ya ada yang mau mempertahankan Garuda, ya, Pancasila di dadanya itu ya harus kita sokong, kita bantu. Dan kita nunggu prosedur gitu sampai di Komisi 10 nanti. Siapa yang menyangka, dua pemain keturunan ini mengaku ingin perkuat timnas Indonesia di round 4 kualifikasi Piala Dunia. Sepak bola selalu penuh kejutan, dan kali ini kejutan besar datang dari kabar yang membuat publik Indonesia terperangah. Dua penyerang kelas dunia yang memiliki garis keturunan Indonesia, Erling Haaland dan Joel Piroe, dikabarkan siap memperkuat timnas Garuda di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kabar ini bukan sekadar rumor biasa. Di tengah persiapan menghadapi lawan berat seperti Arab Saudi dan Irak, munculnya nama-nama besar ini seakan menjadi suntikan semangat luar biasa bagi seluruh rakyat Indonesia. Erling Haaland, striker fenomenal yang kini menjadi mesin gol di Manchester City, selama ini dikenal sebagai salah satu penyerang terbaik dunia. Dengan fisik menjulang, kecepatan eksplosif, dan naluri gol yang luar biasa, Haaland adalah mimpi buruk bagi setiap bek. Tak ada yang membayangkan ia bisa dikaitkan dengan Indonesia. Namun darah keturunan yang mengalir dari garis keluarganya membuka jalan tak terduga. Sementara itu, Joel Piroe, striker produktif asal Belanda, sudah lebih dulu masuk radar PSSI. Ketajamannya bersama klub-klub Eropa, ditambah dengan usia emas yang masih dimilikinya, membuat ia menjadi sosok yang sangat diharapkan untuk memperkuat lini depan Garuda. Dua pemain dengan latar belakang berbeda, namun dengan benang merah yang sama, tak kunjung mendapat tempat reguler di timnas negara asal mereka, tetapi menemukan peluang emas bersama Indonesia. Baik Haaland maupun Piroe menghadapi realitas yang keras di negara mereka. Haaland memang menjadi striker utama Norwegia, tetapi kiprah negaranya di level internasional belum terlalu bersinar. Meski punya bintang seperti Martin Odegaard, Norwegia sering gagal lolos ke turnamen besar. Bagi Haaland, kesempatan tampil di Piala Dunia bersama negaranya masih samar. Piroe justru lebih pelik. Belanda adalah negara dengan sejarah panjang penyerang kelas dunia. Dari Ruud van Nistelrooy, Robin van Persie, hingga Memphis Depay, persaingan begitu ketat. Meski konsisten mencetak gol di level klub, Piroe belum pernah benar-benar menembus skuad utama oranye. Situasi ini membuat keduanya melirik opsi lain. Indonesia, dengan ambisi besar dan kesempatan nyata di babak keempat kualifikasi Piala Dunia, muncul sebagai pilihan yang tak hanya realistis, tetapi juga menantang. Indonesia kini berada di titik krusial. Babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia mempertemukan Garuda dengan lawan-lawan tangguh, Arab Saudi, Irak, Jepang, Korea Selatan, dan tim kuat lainnya. Di tahap ini, kualitas individu bisa menjadi penentu. Indonesia sudah berkembang pesat dengan tambahan pemain keturunan, namun kehadiran Haaland dan Piroe bisa mengubah segalanya. Mereka bukan sekadar pemain bagus, mereka adalah mesin gol yang bisa mengubah hasil pertandingan dalam sekejap. Bayangkan, duet Haaland dan Piroe di lini depan Garuda. Fisik menjulang Haaland yang ditopang kecerdikan Piroe membuka ruang. Kombinasi ini bisa menjadi mimpi buruk bagi pertahanan lawan. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sejak awal menyadari bahwa mimpi menuju Piala Dunia membutuhkan langkah berani. Ia bekerja keras menelusuri garis keturunan pemain diaspora, melakukan negosiasi, hingga membawa berkas naturalisasi ke meja legislatif.
Kabar Halen dan Piru yang siap memperkuat Indonesia menjadi jawaban atas kerja keras itu. Proses yang sebelumnya dianggap mustahil kini berada di depan mata. Naturalisasi bukan lagi sekadar wacana, melainkan proyek nyata yang bisa mengubah wajah sepak bola Indonesia. Ketika nama Erling Haaland dikaitkan dengan Indonesia, banyak yang awalnya tak percaya. Bagaimana mungkin striker terbaik Premier League tiba-tiba memilih membela Garuda? Namun, seiring waktu, kabar ini semakin kuat, dan dukungan publik pun mengalir deras. Supporter Indonesia yang terkenal fanatik langsung menyambut dengan penuh sukacita. Media sosial dipenuhi poster, video edit, dan kampanye dukungan. Nama Haaland dan Piru bersanding dengan bendera merah putih, menciptakan euforia baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Optimisme pun melonjak. Dari target realistis hanya bertahan di ronde keempat, kini publik berani bermimpi, Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Namun, perjalanan ini tidak akan mudah. Naturalisasi membutuhkan proses hukum yang jelas, serta persetujuan dari banyak pihak. Selain itu, FIFA memiliki aturan ketat terkait perpindahan asosiasi pemain. Untuk Haaland khususnya, tantangan besar menanti. Ia sudah pernah membela Norwegia di level senior. Namun jika ada celah hukum melalui garis keturunan dan regulasi FIFA, jalan itu bisa terbuka. Sementara Piru relatif lebih mudah. Ia hanya membela Belanda di level junior, sehingga prosesnya tidak akan serumit Haaland. Meski begitu, dengan pengalaman dan tekad Erick Thohir, publik yakin segala rintangan bisa dilalui. Dampak besar untuk sepak bola Indonesia. Kehadiran Haaland dan Piru bukan hanya memperkuat skuad. Lebih dari itu, mereka membawa efek domino luar biasa. Meningkatkan daya saing, Indonesia kini bisa menatap lawan besar dengan percaya diri. Membangkitkan semangat generasi muda, pemain muda di tanah air akan terinspirasi bahwa mimpi besar bisa diwujudkan. Mendongkrak reputasi internasional, dunia akan menoleh pada Indonesia, bukan lagi sebagai tim kecil, tetapi sebagai kekuatan baru Asia. Menarik sponsor dan investasi, nama besar seperti Haaland akan membawa perhatian global pada sepak bola Indonesia. Garuda siap terbang tinggi. Siapa yang menyangka, dua pemain keturunan ini, yang satu striker terbaik dunia, yang lain predator muda Eropa, akan memilih Indonesia sebagai tanah perjuangan baru. Jika proses naturalisasi berjalan lancar dan keduanya benar-benar bisa tampil di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia, sejarah baru akan tercipta. Indonesia akan punya salah satu lini depan paling menakutkan di Asia. Lebih dari itu, mimpi puluhan tahun bangsa ini untuk tampil di Piala Dunia akan semakin dekat. Dari yang dulu dianggap mustahil, kini perlahan menjadi nyata. Dengan Haaland dan Piru di barisan terdepan, Garuda siap mengepakkan sayapnya lebih tinggi, menembus batas, dan mengibarkan merah putih di panggung terbesar sepak bola dunia. Naturalisasi pemain sepak bola seringkali dianggap rumit, penuh prosedur panjang, dan memakan waktu lama. Namun kali ini, proses yang biasanya melelahkan itu tampak begitu mulus. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menunjukkan kepiawaiannya dalam diplomasi dan manajemen dengan membawa berkas dua pemain top yang sejak lama diidamkan oleh pelatih timnas Indonesia,